Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di Kisah Hikmah Channel, menebar kisah penuh hikmah. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan ketaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan kisah pendeta menjadi seorang mu'alaf di Hagia Sophia. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini dan agar tidak ketinggalan video-video kisah lainnya, silahkan subscribe dulu, like dan komen positif, dan jangan lupa di-share. Terima kasih. Baiklah, kita mulai. Pada hari pembebasan Konstantinopel 29 Mei 1453, masuklah Sultan Muhammad II, yaitu Al-Fatih Sultan Mehmed II, ke dalam kota itu. Dikutip dari buku sejarah umat Islam yang ditulis oleh Profesor Hamka atau Buya Hamka, pekik Allahu Akbar terdengar di kiri dan kanan jalan tempat bala tentaranya berdiri menyambut kedatangan baginda yang mengendarai kudanya yang bernama Jambulat. Sultan Muhammad II memasuki kota dengan langkah yang tenang dan bahagia. Tidak terlihat kesombongan pada wajah Sultan. Bahkan sesampainya di hadapan gereja besar Hagia Sophia, Sultan turun dari kudanya dan sujud ke bumi mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diambilnya segenggam tanah, lalu disiramkannya ke kepalanya sendiri sebagai wujud merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Sultan masuk ke dalam gereja yang bersejarah itu, terlihat beberapa orang yang taat beribadah sedang menengadah ke langit di bawah pimpinan pendetanya, bersembahyang dengan sangat khusyuk, memohonkan perlindungan, dan biarlah mati dalam keadaan sembahyang. Kebetulan pada saat itu hari sembahyang sedang memperingati orang suci mereka, yaitu Santa Theodosi. Baginda Sultan Muhammad II tertegun melihat orang-orang yang sembahyang dengan khusyuk. Saat Sultan tertegun, terdengar olehnya bunyi orang sedang memukul-mukul bangunan gereja dan mengganggu kekhusyuan orang yang sedang beribadah. Rupanya itu adalah kegiatan tentara Turki Utsmani sedang memukul sebuah tonggak marmer gereja. Sultan pun marah dibuatnya. "Apa maksudmu berbuat begitu?" tanya Sultan. "Bukankah saya ini seorang muslim? Bukankah semua ini berhala tempat kafir menyembah selain Allah?" jawab tentara itu. Mendengar jawaban itu, terlihatlah wajah Sultan marah. Diambilnya palu dari tangan serdadu itu dan dihayunkan ke kepalanya sambil berkata dengan marah, "Tidak boleh merusak tempat ibadah," kata Sultan. Sikap Sultan yang demikian itu mengherankan orang-orang Kristen yang sedang berdoa tersebut. Mereka lalu tidak ragu untuk mendekati Sultan yang semula diliputi rasa takut. Mereka tidak menyangka Sultan berbuat baik dengan menghormati peribadatan mereka. Mereka pun terharu karena Sultan tak seperti yang mereka bayangkan. Dan bahkan ada di antara kalangan orang Kristen yang masuk Islam melihat Sultan itu. Salah satunya adalah seorang pendeta yang kemudian dikenal dengan nama Baba Muhammad. Pada waktu itu dinyatakanlah oleh Sultan dengan terus terang bahwasannya gereja-gereja yang ada di Konstantinopel tetaplah menjadi gereja, kecuali beberapa buah yang akan dijadikan masjid, yang terutama adalah Hagia Sophia itu sendiri. Pada waktu sudah menunjukkan waktu asar, di hari itu juga, maka Sultan sholatlah di gereja itu
dan menjadikannya sebagai masjid dan meresmikan namanya menjadi Hagia Sophia. Setelahnya, segala tanda-tanda bekas peribadatan agama sebelumnya disingkirkan. Kemudian, di hari yang sama, Sultan Muhammad II mengumumkan jaminan memeluk agama kepada masyarakat di sana yang non-muslim. Tentara kekhalifahan Islam pun oleh dia dilarang mengganggu kebebasan beragama masyarakat Konstantinopel yang non-muslim. Baginda Sultan Muhammad II mengeluarkan perintah bahwasannya tentara Islam sekali-kali tidak boleh mengganggu orang-orang Kristen, tulis Profesor Hamka. Baiklah teman-teman, itulah kisah seorang pendeta ketika pembebasan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad II atau Sultan Mehmed II, orang Turki bilang, yang sangat toleransi kepada agama selain Islam. Selama mereka tidak memerangi kita, maka kita tidak boleh memerangi mereka, dan bahkan menghargai kepercayaan mereka, terbukti dengan tidak menghancurkan gereja-gereja tempat sesembahan mereka. Indah sekali kalau semua hidup bertoleransi dalam beragama. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, komen positif, dan juga share agar mendapat pahala jariah juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.